2004. Kelas D, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Apa sih pengertian pengantar hukum? Pengantar hukum Indonesia terdiri dari 3 kata, ada penghantar, hukum, dan Indonesia. Penghantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Yang mengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding, dan introduction dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah penghantar hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Menurut istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah disebut hukum positif. Artinya hukum yang dipositifkan berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut eus constitutum, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu. Pengertian dan istilah hukum Indonesia sudah dibahas. Terus tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia bagi para mahasiswa Fakultas Hukum apa sih? Tujuan mempelajari ilmu hukum ini adalah sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia bagi para calon sarjana hukum yang menuntut ilmu di Indonesia yang penting bagi mereka untuk memahami pengetahuan dan pengertian tentang hukum di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mengantar siap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif. PHAI atau pengantar hukum Indonesia mempelajari ilmu hukum positif di Indonesia. Hukum positif sendiri adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, yang berartikan bahwa pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Pada hakikatnya, hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum adat, dan hukum agama. Sebagian besar sistem yang dianut, baik pada hukum perdata maupun hukum pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari negara Belanda. Hal tersebut karena pada masa lalu Indonesia adalah wilayah jajahan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda. Terus pengertian tata hukum apa sih? Tata hukum dikenal juga dengan istilah Rechtsorde yang berasal dari bahasa Belanda. Arti Rechtsorde ialah susunan hukum. Sedangkan pengertian tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Sebuah negara memang harus menggunakan hukum yang mengatur setiap rakyat di dalamnya. Hal ini dikatakan sesuai dengan pengertian hukum, yaitu menjamin kedamaian dan ketertiban setiap orang yang tinggal di sesuatu negara. Hukum juga diperlukan untuk menegakkan keadilan dan setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat. Selain itu, dengan adanya hukum juga bisa dikenakan sanksi untuk siapapun yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Pengertian hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang ditetapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum disebut juga meliputi sanksi yang dinyatakan bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya hukum suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Terus menurut para ahli, menurut Immanuel Kant, adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian,
setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain selama hal tersebut tidak merugikan. Dan menurut MH Tirta Wijaya, hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, denda, kurungan, penjara, atau sanksi lainnya. Lus constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Lus constitutum adalah hukum positif, sedangkan lus constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Beberapa abad yang lalu, seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan ubi societas idealus. Artinya, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Kaidah berguna untuk menyelaraskan setiap kepentingan anggota masyarakat, sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik hukum. Salah satu hal yang spesifik dari hukum Indonesia sehingga membedakan dari hukum negara lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hukum warisan pemerintah kolonial yang pernah menjajahnya. Tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan fundamental pada tahun warisan kolonial. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralis, terdiri dari dua kata yaitu plural atau beragam yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Untuk itu, kata ini termasuk kata yang ambigu yang berarti bermakna lebih dari satu. Sedangkan pluralisme hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, pengertian pluralisme hukum adalah pluralisme hukum regal pluralis terkadang juga diartikan sebagai keragaman hukum. Hukum pluralisme hukum juga dihadirkan lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pengertian sumber hukum. Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia yang diterbitkan tahun 2019 kayak Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan atau menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Secara umum, ada dua jenis sumber hukum, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan semua norma kaidah atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan ataupun keyakinan dari seorang individu atau kelompok masyarakat. Hukum material bersumber dari pendapat dari masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pada proses pembentukan hukum yang disahkan dan diterapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Dan sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan ini dilakukan agar semua objek hukum bisa ditaati dan hukum bisa berjalan dengan baik. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis sumber hukum, diantaranya yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, taktat, dan pendapat sarjana hukum. Pegolongan hukum adalah aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Hukum memiliki sifat mengatur tingkah laku manusia guna melindungi hak-hak masyarakat. Ada beberapa jenis dan macam-macam hukum bisa dibedakan berdasarkan bentuk, sumber, wujud, tempat berlaku, waktu, isi, sifat,
dan cara mempertahankannya. Menurut KBBI, definisi hukum adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara umum, peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menunjang pada kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paguyuban Pasundan.